Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera nih bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 4 November 2021. Pada edisi ini kita akan ngebahas nih, seperti biasa perharinya akan ngebahas mengenai apa nih yang terjadi pada pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 3 November 2021 serta kira-kira emiten apa nih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini tanggal 4 November 2021. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat ya. Analisis teknikal saham harian 4 November 2021. Bagi yang belum tahu apa itu saham harian, analisis teknikal saham harian, itu disebut sebagai pelakunya disebut sebagai seorang scalper ataupun copet. Apa itu? Yaitu adalah melakukan transaksi jual dan beli dalam tempo yang sangat-sangat singkat, yaitu bisa dalam hitungan menit, jam, ataupun detik sekalipun selama dalam satu hari, maka itu disebut sebagai seorang scalper. Dalam screening emiten-emiten scalper itu sendiri banyak variasi yang harus ataupun metode-metode yang harus dipahami. Salah satunya yaitu adalah bagaimana kita melihat volume dari bandar itu sendiri lagi akum atau distribute. Lalu kira-kira siapa pelakunya, lalu bagaimana bentuk candle dan sebagainya macamnya menjadi penilaian sehingga didapatkanlah beberapa screening emiten yang bisa kita tradingkan pada perdagangan hari ini. Sebelum itu, ini adalah review pergerakan indeks harian di pasar modal Indonesia kita, di mana pada perdagangan kemarin hijau royo. Walaupun pada awal-awal tertekan ya, pada awal-awal sesi itu tertekan, tapi setelah itu hijau royo walaupun tipis. Hal ini tidak terlepas dari backbone-nya IHSG itu sendiri hijau di atas 1%, yaitu ada LQ45 1,24%, ada IDX 30 1,28%. Itu yang menjadi kunci kenapa IHSG itu positif 0,90%. IHSG kepanjangan dari indeks harga saham gabungan. Artinya di sini rata-rata seluruh harga yang ada di bursa efek, yang hasilnya di saham, perusahaan yang listing di bursa efek, itu di rata-rata didapatkanlah harga rata-rata kenaikannya berapa dan berapa, itu IHSG. Tetapi di beberapa platform IHSG itu sendiri nggak disebut sebagai IHSG, tapi disebut sebagai composite. Dari kata composite itu artinya dicuil-cuil nih rata-rata dari keseluruhan yang ada, seluruh sampel yang ada. Itu disebut composite. Dan ini adalah top gainers dan top loser pada perdagangan kemarin. Ada Polu, Wapo, Rally, dan Kebag. Sedangkan top loser ada BRNA, INPS, ROK, dan GGRP. Bisa dilihat di sini, inilah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin, Rabu 3 November 2021. Yang menarik di sini pada perdagangan kemarin adalah lihat volume pada perdagangan kemarin itu cukup besar, tetapi gap yang dibentuk itu sangat-sangat kecil dan kemudian ditutup gap lagi. Walaupun berikutnya adalah naik, turun, naik, turun. Maka dengan asumsi bahwa lihat pada akhir sesi hijau royo juga banyak volume yang masuk, dengan di sini artinya di sini balance nih, ada dua double. Bisa jadi potensi pada hari Kamis ini ataupun di hari Jumat ada potensi gap naik yang akan dibentuk karena ada 2 hari mengalami akumulasi yang belum dibuang secara total. Walaupun begitu, kita bisa lihat asing selalu melakukan aksi beli maupun aksi jual. Aksi beli yang dilakukan asing ada Friend, Buka, Zing, dan KLBF. Sedangkan
aksi jual itu ada Care, ASI, Bumi, dan Friend Warren. Dan ini adalah pom-pom news. Apa itu pom-pom news? Pom-pom news adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Pertama adalah berita dari investor.id. BRMS raih penghargaan ESG Disclosure Awards tahun 2021. PT Bumi Resource Minerals (BRMS) berhasil meraih penghargaan ESG Disclosure Awards tahun 2021 dengan rating manajemen BB dalam acara yang diadakan oleh majalah Investor, berita satu media holdings BSMH yang bekerja sama dengan Bumi Global Carbon Foundation. Yang menarik apa? Tahu nggak di mana yang menarik? Diperhatikan di sini. BRMS raih penghargaan ESG. Oke, kita lihat. Panjangan BRMS apa? PT Bumi Resource Mineral. Yang perlu kita garis bawahi Bumi. Oke. Berita satu media holdings berita satu media holding yang bekerja sama dengan Bumi Global Carbon Foundation. Jadi orang-orang itu yang dalam holding kayak misalkan ini deh Panasonic Global Award kayak gitu. Yang diadakan di RCTI. Pasti banyak rata-rata pemenangnya di mana? Di RCTI, nggak di tempat-tempat yang lain. Nah, kayak gitu tuh. Karena siapa yang mengadakan? Kerja sama-sama siapa dan sebagainya macamnya gitu. Tentunya untuk apa itu? Untuk meningkatkan sentimen positif dengan meningkatkan citra kepada publik itu. Jadi ini adalah suatu berita positif atau sentimen positif yang disebar kepada publik untuk ayo masuk di saham ini. Gitu. Oke, ngerti ya bahasa pesanannya ya. Oke, next. Berita dari kompas.com, Erick Thohir bertemu Bill Gates, bahan kerjasama dengan Bio Farma. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir bertemu dengan pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates. Pertemuan itu membahas kerjasama antara Gates Foundation dan PT Bio Farma Persero terkait pengembangan vaksin. Ini menjadi kabar positif tentunya untuk Bio Farma itu sendiri ya, untuk Bio Farma sendiri. Karena kenapa? Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Sama halnya dengan Elon Musk. Berita isu Elon Musk yang akan berinvestasi di Indonesia ya, itu cukup menaikkan beberapa emiten di sektor mining atau di sektor nikel. Itu cukup menaikkan. Dan ini selanjutnya adalah Bill Gates yang baru bahas. Berarti baru isu. Tapi itu dia bisa mampu meningkatkan citra Bio Farma di mata investor ataupun retail. Berita positif. Next. Bisnis pelayaran nikmati kenaikan angkut batu bara. Berita dari CNBC Indonesia. Ini kode emitennya kayak Bukaka ya. Jadi bisnis pelayaran mengenai angkut batu bara ya tentunya itu menjadi kabar positif karena terkait naiknya permintaan jasa kapal antar ya gitu. Lalu selanjutnya berita dari CNBC Indonesia, Dow Futures tertekan jelang konferensi The Fed. Ingat hari ini hari Kamis adalah pengumuman suku bunga The Fed. Artinya naik atau turunnya itu akan sangat berpengaruh terhadap IHSG secara langsung karena dia berkorelasi positif. Dalam hal ini berarti bahwa jika suku bunga The Fed acuannya itu turun, maka atau tetap itu akan suatu kabar positif untuk IHSG kita. Tapi kalau beritanya itu adalah mengalami kenaikan suku bunga The Fed, maka IHSG kita akan tertekan atau koreksi. Jadi masih di pasar kita sebenarnya IHSG ini gambang. Walaupun ada potensi naik yang tadi udah gue bilang, tapi itu hanya ngebooster di awal. Sisanya bagaimana perkembangan pengumuman dari suku bunga The Fed ini. Berita dari CNBC Indonesia, kontrak berjangka futures indeks bursa saham Amerika Serikat melemah pada perdagangan Rabu 3 November 2021. Di tengah penelitian pasar atas pernyataan Bank Sentral Asia Amerika Serikat, Federal Reserve, the Fed,
Kontrak futures index Dow Jones Industrial turun 71 poin dari nilai wajarnya. Satu kabar negatif. Jadi kita lihat aja bagaimana pengumuman dari suku bunga The Fed. Dan ini adalah rekomendasi emiten pada perdagangan kemarin 3 November 2021. Ada ROC, ada ATAP, ada WAPO, dan ada SRTG. Bisa dilihat di sini, open sama dengan high, artinya di sini sudah di very high risk. Jadi lu salah. Di sini kan gue target jual itu 87 sampai 89 ya. Sedangkan di sini open sama dengan high aja udah di 88.95. Artinya di sini udah very high risk kalau lu masuk di sini. Memang di bawah turun ke 825. Di bawah turun ke 825. Tetapi open sama dengan high itu sama-sama nggak bagus sama sekali. Tapi risky ada. ROC akan selalu punya potensi gitu ya. Karena dia open diturunkan 825 berarti ada potensi untuk menuju 895 lagi. Tapi bukan untuk sekarang. ATAP target 220 dan dia masuk ke top gainers pada perdagangan hari 262 out of standing. WAPO target 153 116 out of standing. SRTG 2060 sampai 2080 out of standing. Jadi secara overall 3 dari 4 emiten yang udah gue rekomendasi pada perdagangan video kemarin itu mengalami out of standing semua. Selamat bagi yang mengikuti, berarti dapat keuntungan di atas 20% semua pada perdagangan kemarin ya. Tapi bagi yang belum dapat, jangan sedih. Setelah ini nih, ada emiten-emiten yang bisa lu tradingkan pada perdagangan hari ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah Polu. Di sini sebelum itu, gue akan menjelaskan bahwa gue menggunakan indikator, yaitu adalah indikator on balance volume. Apa itu indikator on balance volume? Indikator on balance volume adalah indikator untuk melihat kekuatan momentum ya, untuk melihat kekuatan momentum. Apakah momentum naik ini kuat apa enggak gitu. Lalu kira-kira akan terjadi reversal apa enggak? Gimana caranya? Mudah. Lihat. Volume naik, lihat di sini naik. Kita ambil titik ini sama titik ini, kita tarik garis bawah. Oke, kita tarik garis bawah. Momentumnya kuat. Aduh. Bentar. Bentar. Oke, kita lihat di sini garis yang paling atas sama yang bawah, kita tarik. Oke. Bagaimana cara membaca on balance volume ya? Di saat mengalami candle, mengalami kenaikan, apakah ini mengalami kenaikan? Di saat on balance volume juga menaik kenaikan, berarti itu dikategorikan tidak sebagai false breakout gitu atau false kenaikan. Berarti terkonfirm mengalami kenaikan. Justru sebaliknya, jika nanti misalkan mengalami kenaikan tetapi volumenya biasa-biasa aja, nggak setara, maka itu atau malah turun, maka itu akan potensi terjadi reversal. Sekarang berada di titik ini dan ini berada di area tertinggi, maka di sini masih yang namanya momentum kuat untuk dari Polu itu sendiri. Jadi oleh karena itu lu bisa ngambil di 552 sampai 58, cut loss di 522, jual di 574 sampai 604, kemungkinan naik 56,45%. Kedua adalah Powon. Powon bisa dilihat di sini. Powon lihat di sini puncaknya tinggi, terus di sini cuma beda tipis, tetapi dia mengalami turun. Artinya di sini akan terjadi reversal ya, reversal. Jadi akan terjadi perubahan tren. Apa itu tren naik atau tren turun? Dengan kita melihat volume, lihat volume yang masuk, lihat, maka tren ke arah tren naik untuk lebih naik lagi itu cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Jadi lu bisa manfaatin untuk melakukan trading harian. Beli di 510 sampai 515, cut loss di 500,
jual di 520 sampai 525, kemungkinan naik 35%. Berikutnya HRME. HRME untuk ini bisa dilihat di sini naik sama dia naik, tapi pada saat turun volumenya nggak makin tinggi kan, makin tinggi ke bawah. Artinya di sini dia akan terjadi reversal dulu, akan terjadi reversal untuk HRME sekilas ya. Karena kenapa tekanannya cukup untuk dia bawa turun lagi ke bawah. Jadi lu bisa manfaatin di 65 sampai 67, cut loss di 60, jual di 69 sampai 71, kemungkinan naik 40%. Berikutnya HDFA. HDFA sebenarnya sideways ya, bisa dilihat candlenya sideways. Dia nggak ada naik atau turun. Jadi lu bisa manfaatin TikTok di antara range ini. Yaitu beli di 189 sampai 191, cut loss di 185, jual di 194 sampai 196, kemungkinan naik 55,56%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silahkan digunakan dengan baik trading plan yang kita kasih ya. Jangan lupa untuk tidak greedy dan be disciplined. Gue Fajar Sidik pamit, bye.